Jika teman-teman suka dengan video ini, bantu kami untuk membangun channel ini dengan cara like, share, comment, and subscribe. Dan jangan lupa aktifin juga tanda loncengnya, supaya teman-teman selalu mendapat notifikasi video terbaru dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bimbel Online Konstanta. Hari ini kita akan bicara tentang barisan dan deret. Salah satu materi yang paling populer di tes intelijensi umum dalam seleksi kemampuan dasar, bahkan juga diujikan di seleksi yang lain, namanya potensi akademik. Tes potensi akademik juga sering muncul nih soal-soal terkait barisan dan deret, baik dari barisan dan deret aritmatika maupun barisan dan deret geometri. Jadi materi ini cukup menarik. Kenapa? Karena sering muncul. Sederhana kan? Iya, kalau sering muncul berarti soal itu akan jadi soal yang kita lihat di dalam lembar tes kita, ya kan? Atau di halaman tes kita kalau di CAT. Poinnya 5 loh kalau benar. Kalau salah 0, ya kan? Itu bisa membedakan antara kamu lulus atau tidak lulus ambang batas, atau bahkan lulus atau tidak lulus tahap berikutnya. Paham ya? Jadi nggak bisa main-main nih. Oke? Kamu nggak punya alasan untuk tidak mempelajarinya, ya kan? Oke teman-teman semuanya, barisan dan deret. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, dan share, dan juga subscribe. Bagi teman-teman yang udah subscribe tapi belum mengaktifkan loncengnya, saya ingatkan lagi untuk mengaktifkan loncengnya. Kenapa? Supaya kamu tuh dapat notifikasi setiap kali Bimbel Online Konstanta mengupdate video terbaru. Ya teman-teman semuanya, jangan lupa untuk belajar yang betul-betul semangat. Ingat, ada ratusan ribu orang loh yang mau masuk sekolah kedinasan. Bahkan ada jutaan orang yang ingin masuk tes CPNS dan lulus menjadi ASN. Oke ya, saya rasa itu aja. Kita masuk ke materi barisan dan deret. Teman-teman semuanya, apa sih yang dimaksud dengan barisan dan deret? Kan gitu ya. Nah, barisan dan deret, untuk barisan kita ada dua terminologi yang sering kita pahami, ya, yang sering kita pelajari. Itu adalah barisan aritmatika dan juga nanti ada barisan geometri. Nah, kita bicara soal barisan aritmatika dulu ya. Barisan yang memiliki beda antara suku-sukunya. Nah, ini dia kata kuncinya, ya. Kata kuncinya ini beda, ya. Memiliki beda antara suku-sukunya dan beda itu tetap. Paham ya? Kira-kira ya? Paham sekali, saya yakin. Nah, di mana misalnya nih angkanya ya, misalnya ada urutan yang pertama nih di potensi di poin A. Angka pertamanya ada angka 1. Angka keduanya 3. Beda antara 3 dan 1 berapa? 2 kan? Iya. Nah, untuk berikutnya gimana? 3 ke 5. Bedanya berapa? Ya 2 juga. Begitu juga 5 ke 7, 2 juga, ya kan? 7 ke 9, 2 juga, dan seterusnya ke 11 dan seterusnya. Bedanya 2. Bedanya 2. Nah, ini nilainya bedanya sama dengan 2. Begitu juga dengan contoh yang ada di huruf B, di mana angka 14, 9, 4, minus 1, minus 6 ini milikinya beda, tapi bedanya negatif, ya kan? Nah, kemudian ada juga contoh di poin C, 13, 17, 21 dan 24. Bedanya 4, ya kan? Nah, yang penting kalau di barisan aritmatika bedanya harus konsisten atau tetap. Itu aja, ya. Kalau misalnya kita kayaknya gampang ya, mudah sekali ya, bedanya 2 berarti tambah 2 tambah 2 tambah 2 minus 5 tambah minus 5 tambah minus 5 atau sama dengan kurang 5 dan seterusnya. Kelihatannya sangat mudah sekali. Iya, betul. Tapi kalau ditanya angka ke 100-nya berapa? Ya kan? Apa iya kita mau melakukan perhitungan aritmatika sampai 100 kali? Kan begitu ya? Kan nggak mungkin dong. Waktunya 54 detik, ya kan? Nah, oleh karena itu diperlukannya rumus. Dan rumus ini juga sebenarnya nggak muncul tiba-tiba karena ada prosesnya. Di mana UN, ya, ini ada kata-kata, ada poin UN itu sama dengan A. A itu apa sih? A itu adalah suku pertama. Suku pertama kalau di sini angka 1, angka 14, angka 13, itu A-nya, suku pertama.
ditambah dengan ya N dikurang 1 dikali bedanya. Bedanya sini berapa nih? Ada 2, ada minus 5, ada 4. Nah, N ini apa sih? N ini ya pertanyaannya. Misalnya kamu mau tanya U ke 100, bilangan ke 100 itu berapa sih? Nah, bilangan ke 100 itu adalah sama dengan bilangan pertama ditambah 100 kurang 1, berarti 99 dikali bedanya. Kan begitu logikanya, ya kan? Jadi bilangan pertama ditambah 99 kali beda. Gampang kan? Nah, contoh aja deh ya. Ini kita jelasin dulu, tapi kita jelasin sedikit lah. Di mana UN adalah suku ke N, A adalah suku pertama, dan B adalah beda. Beda ini juga bisa dicari nanti adalah selisih antara bilangan UN dengan UN kurang 1 ya. UN kurang 1. Contoh nih. Beda itu pasti sama dengan angka apa nih? 3 kurang 1, ya kan? Sama dengan 2. Contoh di sini ya. Bisa juga 5 kurang 3. Apa gitu? Bisa juga 7 kurang 5. Sama dia konsisten nih, ya kan? Bedanya konsisten. Ini sama nih, bedanya konsisten sama dengan 2. Benar nggak? Benar ya? Makanya beda itu sama aja dengan U kedua dikurang U1 gitu ya. Atau U ketiga dikurang U2, U keempat dikurang U3 dan seterusnya. Paham ya kira-kira ya maksudnya? Inilah dia penerapan rumus yang ada di sini. Nah, sekarang kita mau ngetes nih rumus yang ini dulu nih, kita mau ngetes. UN adalah A ditambah N kurang 1 kali B. Contoh, kita lihat persamaan yang ada atau barisan yang ada di huruf A. Ya. Saya mau tanya misalnya U6. U6 itu berapa sih? U6 itu pasti sama dengan A, ya kan? Ditambah N-nya jadi 6 dikurang 1 dikali B. Kan begitu ya? Kalau kita pakai contoh persamaan yang ada di poin A, berarti U6 adalah A-nya berarti angka 1 nih, angka 1 yang ada di sini, ya kan? Angka 1 ditambah 6 kali, 6 kurang 1 jadi 5 dikali bedanya. Bedanya mana ini? Bedanya 2, ya kan? Bedanya ada 2. 5 dikali 2 10, 10 tambah 1 11. Benar nggak? Benar ya? Bilangan ke-6-nya 11. Nah, kalau misalnya kita mau bikin contoh lagi nih, U5 misalnya. U5 dari persamaan B, ya. Langsung masuk aja ya. U5 A-nya adalah 14. Ya kan? Ini kan bilangan pertama 14. Ya kan? Ditambah N dikurang 1, berarti 5 kurang 1 sama dengan 4. Ya kan? Sama dengan 4. Dikali dengan bedanya minus 5. Minus 5 kali 4 berapa? Minus 20 tambah 14 minus 6. Mudah sekali ya? Iya, mudah sekali. Jadi saya yakin bisa nih, pasti mudah nih karena. Oke, kita masuk ke materi berikutnya. Deret aritmatika, jumlah dari barisan aritmatika yang diperoleh dengan menjumlahkan suku-suku barisan aritmatika. Nah teman-teman, apa sih ya, kadang-kadang kita suka terbalik-balik, bedanya barisan sama deret apa gitu. Gampang. Kalau yang namanya deret itu kata kuncinya tuh ini, jumlah. Kalau di barisan itu ya, kita X, kurang X1 gitu, misalnya X1, X2 gitu ya, X3, X4 dan seterusnya kan gitu barisannya. Tapi kalau deret, kalau jumlah nggak pakai koma tapi pakai tanda plus, tanda tambah, X1 tambah X3 dan seterusnya. Itu jumlah, makanya deret namanya ya. Jadi deret itu bicara tentang jumlah dari barisan aritmatika yang diperoleh dengan menjumlahkan suku-suku barisan aritmatika. Oke? Gimana tuh bedanya? Oh gampang. Gak usah sulit-sulit deh, kita pahami aja. Rumus-rumusnya nih langsung nih. Sn sama dengan N/2 ya dikali A ditambah UN. Di mana A ya adalah suku pertama, ingat ya. Kemudian N adalah suku terakhirnya, suku yang terbesar,
dan B adalah beda. Dan SN itu tadi apa? Jumlah dari suku pertama sampai suku ke N, atau kita sebut dengan deret. Ya kan? Jadi mudah sekali sebenarnya kalau kita lihat simbol-simbol ini kita pusing ya. SN sama dengan N/2. Aduh, apaan sih ini gitu ya. Tapi sebenarnya nggak sulit. Itu gampang aja sebenarnya. Kamu perhatikan ini. Yang namanya deret aritmatika itu mudah sekali. Jumlahkan saja bilangan yang paling kecil, maksud saya bilangan yang paling awal, A, suku yang pertama dengan suku yang terakhir, kemudian dikali setengah dari N-nya. Udah gitu doang sebenarnya. Ingat ya, yang paling kecil, maksudnya yang paling awal, suku yang paling pertama, UN di sini berarti U1 maksudnya ya. Ditambah UN, N yang keberapa yang ditanya. Misalnya yang mau ditanya itu jumlah atau deret aritmatika bilangan ke 100. Berapa tuh katanya? Ya gampang. Bilangan yang paling kecil nomor 1, bilangan pertama, ditambah bilangan yang paling besar, U100. U1 tambah U100. Udah begitu doang. Dikali dengan setengah dari N-nya. Setengah dari 100 berapa? 50. Selesai. Jadi nggak sulit sebenarnya, ya. Dengan rumus yang ada sebelumnya, masih ingat nggak tadi? Rumus barisan. Lupa ya? UN sama dengan apa? A tambah N, ya kan? Tambah N kurang 1 dikali B. Masih ingat ya rumus ini ya? Nah, rumus ini kita substitusi lagi kemari. Jadi UN yang ini nih kita ubah nih dari sini. Ya, paham ya kira-kira ya? Ini kita coba masukkan ya ke dalam persamaan ini. A ditambah UN ini kita ganti ya. A ditambah N dikurang 1 ya, buka dan tutup kurung ya, dikali beda. A ditambah A jadi 2A. Udah ya. N kurang 1 kali B, ya udah pindahin aja ke bawah. Maka dapat rumus 2A plus N kurang 1 kali B. Ya udah selesai. Gampang kan? Gampang. Dimana nanti UN itu juga sama dengan SN dikurang SN kurang 1. Ini sama kayak UN dikurang UN kurang 1. Masih ingat ya? Ya, gitulah pokoknya. Kalau bingung ntar di soal aja mendingan. Saya jelasin panjang lebar ntar bingung juga buat apa. Mendingan di soal langsung aja kalau ada soalnya ya. Oke, kita masuk ke barisan geometri. Nah, ini kita balik lagi ke barisan. Barisan apa sih? Yang pakai koma-koma lah gitulah. Yang deret yang pakai tambah-tambah. Udah begitu doang, nggak usah penjelasan yang ribet-ribet. Ya kan? Barisan itu dia punya beda kalau aritmatika. Kalau geometri dia punya rasio. Itu aja bedanya. Ya, kalau beda itu tadi ingat nggak yang 1 3 3 5 kan gitu ya. 3 kurang 1 sama dengan 2 itu beda. Kalau ini bukan kurang-kurang, bukan tambah-tambah, tapi kali-kali sama bagi-bagi, begitulah. Rasio namanya kan, perbandingan. Ini contoh yang kita langsung masuk aja ya, contoh di A. Ini ada kesalahan nih kayaknya, nih 1 ini kita ganti angka 2 ya. 2 dikali 2 sama dengan 4. 4 dikali 2 sama dengan 8. 8 dikali 2 sama dengan 16. 16 dikali 2 sama dengan 32. Ya kan? Dikali 2, dikali 2, dikali 2. Nah, kali 2 itu namanya rasio. Rasionya berapa? 2. Itu doang. Paham ya? Gampang. Nah, dengan cara yang sama itu kita bisa jelaskan juga di poin B, di mana semuanya dikali minus 5. 2 kali minus 5 minus 10. Minus 10 kali minus 5. Iya, udah plus ya. Minus kali minus plus. Plus 50. 50 kali minus 5 minus lagi 250, ya kan? Nah, kemudian ada rasio juga yang bentuknya pecahan 1/2. Ini kebalikan dari poin A nih. Kalau rasio ini kan 2, ini sebenarnya 2 bagi 1 ya. Paham ya nggak kira-kira? Kalau pakai pecahan ini kan 2/1. Nah, ini kebalikannya 1/2, ya kan? Dikali 1/2 ya sama juga dibagi 2 sebenarnya. Contoh nih 8 dibagi 2 4. Sama aja kan dengan dikali setengah. Benar nggak?
Iya, dan seterusnya. 8 dikali setengah 4. 4 dikali setengah jadi 2. 2 dikali setengah ya 1. Dan seterusnya sampai 1/8. Nah, kalau kita sekilas lihat, oh ya mudah juga nih, kayak aritmatika nih, gampang. Kalau tadi tambah-tambah, ini kali-kali. Kalau tadi kurang-kurang dibagi-bagi, ya begitu doang. Mudah kan? Gampang sekali. Tapi kalau ditanya lagi, UN 100-nya berapa? Apa iya kita mau bagi-bagi sampai 99 kali gitu? Hah? Nggak mungkin ya, 54 detik, jangan lupa 54 detik. Nah, jadi karena itu kita perlu rumus. Rumus ini juga ada prosesnya, cuman saya langsung rangkumkan, nggak ribet juga cara menghafalnya. Di mana UN itu sama dengan A dikali R dipangkat N kurang 1, udah begitu doang. Nggak ribet kan? Di mana A itu adalah bilangan pertama, R rasionya berapa, dipangkatin N kurang 1. Kalau pertanyaannya U 100, berarti ya 100 kurang 1, 99 gitu kurang lebih. Paham gak kira-kira? Bingung ya? Kita kasih contoh. Contohnya mana? Udah terserah deh yang mana nih, yang A atau B atau C. Yang A aja dulu ya. Nah, A misalnya nih, A nih. Saya mau tanya U5. U5 apa sih berarti? Berarti A kan? A-nya berapa di sini? Angkanya 2 ya, A-nya. Pindahin angka 2 di sini. A-nya 2. Kalau bingung saya bikin dulu deh nih. A dikali R dipangkat N kurang 1. Ini rumusnya nih. A-nya berapa? 2. R-nya berapa? Rasionya 2 juga. Kebetulan sama ya. Dipangkat. Ya. N-nya berapa? N-nya kan ini nih. U5 katanya. Oh berarti 5 dong N-nya. Dikurang berapa? 1. 5 kurang 1 berapa? 4. Benar nggak? Berarti 2 dikali 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 berapa? 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. 2 kali 16. Berapa tuh? 30? 32. Ya, gampang kan? 32. Benar nggak? Benar nih, U5-nya 32. Kita coba ya, yang lain ya, yang B ya, coba yang B. Kita mau tanya U4 nih misalnya. U4, coba lagi nih. A-nya berapa? A-nya 2. R-nya, nah R-nya nggak 2 juga ya kan? R-nya di sini minus 5, negatif nih. Ya, ingat ya, negatifnya juga dikuadratkan, bukan cuma 5-nya yang dikuadrat, tapi negatif 5 yang dikuadratkan ya. Yang dipangkat bukan dikuadrat, mohon maaf. Kuadrat itu mah pangkat 2 pasti ya. Nih, minus 5 di pangkat, nah, N-nya berapa? 4. 4 dikurang 1. 2. Minus, kalau dipangkatinnya ganjil pasti minus nanti. Ya kan? 5 dipangkat 3. 3, paham ya? 5 kali 5, 25. 5 kali 5, 25. 25 kali 5 lagi? 125. Itu dia. 125. Dikali 2 berapa? 250. Jangan lupa nih minusnya. Sama nggak? Sama. Jadi jangan lupa ya, UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1, di mana UN adalah suku ke N, A adalah suku yang pertama, dan rasio adalah perbandingan UN per UN kurang 1. Ya kan? UN kurang 1 nih yang mana? Contoh nih, rasio 2. UN per UN kurang 1 sama dengan 4 dibagi 2, 2. Ya kan? 8 dibagi 4 ya 2. 16 dibagi 8 ya 2. Dan seterusnya. Ya kan? 2. Ini yang dimaksudnya dengan rasio. Angka 2 ini dari mana sih? Ini tadi 32 bagi 16. 16 bagi 8. 8 bagi 4. 4 bagi 2. Paham ya? Gampang. Mudah sekali lah. Udah, kita masuk ke soal aja. Jangan lupa tonton video kami yang lain ya.